Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini kalau kita boleh ada tepat di hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022. Kita percaya bahwa kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan selanjutnya juga kita percaya bahwa akan ada hal-hal baik yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Itu sebabnya di kesempatan pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam segala aktivitas hidup kita mau bersyukur, kita mau berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya di kesempatan pagi hari ini kami menyerahkan keberadaan roh kami, jiwa kami, hati kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Sebelum kami masuk lebih jauh lagi dalam segala aktivitas hidup kami juga rindu akan apa yang menjadi renungan firman-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami yang ada, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami ketika firman-Mu disampaikan bagi setiap kami yang ada. Di dalam pengurapan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Kiranya senantiasa doa saya menyertai dalam kehidupan Bapak Ibu saudara, sehat selalu, diberkati Tuhan. Dan kiranya hal-hal baik yang daripada Tuhan menuntun membawa setiap Bapak Ibu saudara masuk lebih jauh lagi di dalam mengasihi Tuhan dan mengerti apa yang menjadi hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa Allah menginginkan segenap kehidupan kita. Jadi Allah tidak menginginkan sebagian dari hidup kita. Allah meminta segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan juga segenap akal budi kita, bahkan segenap kekuatan kita. Seperti apa yang dituliskan di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Artinya Allah tidak tertarik kepada komitmen yang separuh hati, ketaatan yang hanya setengah, lalu sisa-sisa waktu dan juga uang kita. Allah menginginkan pengabdian penuh dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sedikit dari kehidupan kita. Satu kali di dalam perjumpaan dengan seorang Samaria atau wanita Samaria, di mana wanita Samaria ini pernah mencoba untuk berdebat dengan Yesus tentang waktu, tentang tempat, dan juga tentang gaya penyembahan yang terbaik. Di mana dikatakan di dalam Yohanes pasal yang keempat bahwa dalam ayat 20 dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat untuk menyembah. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Haleluya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, bahwa di dalam apa yang menjadi perdebatan wanita Samaria dengan Yesus bicara tentang waktu, tempat, dan gaya penyembahan yang terbaik, Yesus menjawab bahwa masalah-masalah eksternal ini itu tidaklah penting. Jadi di mana kita menyembah tidaklah sepenting mengapa kita menyembah dan seberapa banyak dari diri kita yang kita persembahkan kepada Allah ketika kita menyembahnya. Jadi hal ini harus kita pahami Bapak Ibu saudara, bahwa tidaklah penting mengapa kita menyembah, tetapi jelas bahwa seberapa banyak dari diri kita yang kita persembahkan kepada Allah pada saat kita menyembahnya, itu yang penting. Oleh karena itu Alkitab mengingatkan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 pada ayat yang ke-28 dikatakan demikian.
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Berarti ada cara yang benar dan ada cara yang salah di dalam menyembah Allah. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan renungan pagi hari ini ada beberapa hal ya. Dalam kesempatan renungan pagi hari ini 2 hal saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama bahwa Allah senang bila kita menyembahnya dengan tepat. Ada orang-orang yang seringkali berkata bahwa saya tuh suka berpikir loh tentang Allah. Lalu mereka menyampaikan tentang gagasan tentang Allah itu sendiri, di mana mereka mencoba menciptakan apa yang menjadi gambar, apa yang menjadi sesuatu di dalam pikiran mereka untuk menyenangkan tentang Allah dan menyembahnya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, hal-hal yang demikian ini akan menunjuk kepada arah penyembahan berhala. Jadi dalam prinsipnya penyembahan itu harus didasarkan pada kebenaran Alkitab. Jadi bukan pendapat kita mengenai Allah. Sehingga yang seperti tadi sudah saya bacakan firman Tuhan bahwa jelas dikatakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini adalah hal yang disampaikan oleh Yesus kepada perempuan Samaria itu. Jadi ada kata di dalam firman Tuhan ini yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi kata menyembah dalam kebenaran berarti menyembah Allah sebagaimana Allah benar-benar dinyatakan di dalam Alkitab. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Artinya jangan kita menciptakan gambaran kita sendiri tentang Allah yang keluar dari Alkitab. Kita harus menyembahnya sebagaimana apa yang ada di dalam Alkitab. Inilah hal pertama yang perlu kita pahami di dalam kita menyembah Allah, yaitu adalah bagaimana kita menyembah Allah dengan tepat sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Allah. Lalu langkah yang kedua adalah bahwa Allah senang bila kita menyembahnya dalam hal yang bersifat otentik. Ketika Yesus berkata bahwa kita harus menyembah dalam roh, Dia bukan menunjuk kepada Roh Kudus, tetapi kepada roh kita. Di mana Alkitab berkata di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, R-nya ditulis secara huruf besar yang menunjuk kepada Roh Kudus. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam R-nya kecil, roh dan kebenaran. Artinya bahwa dalam hal menyembah Allah, di mana kita harus paham, kita diciptakan menurut gambar Allah. Dan kita adalah roh yang berdiam di dalam satu tubuh yang kita diami saat ini. Di mana Allah merancang roh kita untuk berkomunikasi dengan Dia. Nah, penyembahan adalah roh kita menanggapi roh Allah. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang Yesus sedang maksudkan adalah penyembahan haruslah sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Jadi penyembahan bukan sekedar mengucapkan kata-kata yang tepat, tetapi kita harus bersungguh-sungguh dengan apa yang kita katakan. Jadi ketika kita menyembah Allah, Allah melihat
bahkan melewati kata-kata kita ke dalam sikap hati kita. Firman Allah berkata bahwa Allah melihat apa yang menjadi isi hati kita. 1 Samuel pasal yang ke-16 pada ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, bahwa bicara tentang penyembahan itu adalah bicara tentang keadaan senang hati kita akan Allah. Jadi dalam hal ini penyembahan juga melibatkan emosi kita. Allah memberi kita emosi sehingga kita bisa menyembahnya dengan perasaan yang dalam. Tetapi emosi-emosi tersebut haruslah sungguh-sungguh. Jadi bukanlah sebuah kepura-puraan. Karena Allah membenci kepura-puraan atau kemunafikan. Allah tidak ingin di dalam penyembahan kita itu seolah-olah menjadi suatu kecakapan di dalam membuat pertunjukan atau kepura-puraan atau kepalsuan dalam penyembahan. Allah menginginkan kejujuran kita, kasih kita yang sesungguhnya. Ingat, kita bisa menyembah Allah secara tidak sempurna. Tetapi kita tidak bisa menyembah Allah secara tidak tulus. Perlu dipahami. Kita bisa menyembah Allah secara tidak sempurna di dalam keterbatasan suara dan sebagainya. Tetapi ingat, kita tidak bisa menyembah Allah secara tidak tulus. Jadi ini harus kita pahami. Memang ketulusan saja tidaklah cukup. Kita bisa saja secara tulus melakukan kesalahan. Itu sebabnya baik roh kita maupun kebenaran firman Allah diperlukan untuk penyembahan kita kepada Allah. Jadi penyembahan haruslah tepat dan penyembahan haruslah otentik. Nah, penyembahan yang menyenangkan Allah itu sangat berkaitan dengan emosi dan doktrin atau kebenaran. Jadi dalam hal ini ketika kita menyembah Allah, kita menyembah menggunakan hati kita, tetapi juga kita menggunakan akal pikiran kita. Memang dalam kesempatan sekarang ini banyak orang yang menyamakan rasa tergerak oleh musik, lalu juga merasakan tergerak oleh roh, padahal ini adalah sesuatu yang tidak sama. Penyembahan sejati itu terjadi ketika roh kita menanggapi roh Allah. Atau dalam hal ini kita memahami Allah secara firman Allah, secara kebenaran. Jadi bukan hanya sekedar menanggapi bunyi musik tertentu. Karena memang dalam kesempatan beberapa lagu-lagu yang sentimental, bahkan juga yang introspektif, biasanya menghalangi penyembahan karena lagu-lagu tersebut akhirnya memindahkan fokus kita dari Allah ke perasaan kita. Gangguan terbesar kita di dalam penyembahan adalah sesungguhnya diri kita sendiri. Oleh karena berbagai kepentingan, oleh karena berbagai kekhawatiran, oleh karena apa yang menjadi pikiran kita berkaitan dengan apa yang menjadi pandangan orang lain tentang kita.
Nah, inilah yang seringkali menjadi gangguan terbesar di dalam penyembahan kita kepada Allah. Itu sebabnya orang-orang Kristen seringkali berbeda tentang cara yang paling tepat atau otentik untuk mengekspresikan pujian kepada Allah. Tetapi biasanya pendapat-pendapat ini hanya menunjukkan perbedaan kepribadian dan latar belakang. Jadi banyak juga bentuk pujian disebutkan di dalam Alkitab, diantaranya membuat pengakuan, lalu menyanyi, bersorak, berdiri sebagai penghormatan, berlutut, menari, membuat sorak sukacita, bersaksi, memainkan alat-alat musik, mengangkat tangan. Ini adalah hal-hal yang memang menjadi keberadaan daripada tata cara di mana di dalam mengekspresikan pujian kepada Allah. Tetapi gaya penyembahan terbaik adalah penyembahan yang secara paling otentik menunjukkan kasih kita kepada Allah berdasarkan latar belakang dan kepribadian yang Allah berikan kepada kita. Amin. Jadi dalam renungan pagi hari ini, ayo, apa yang menjadi penyembahan terbaik kita kepada Allah? Pada prinsipnya, di dalam apa yang menjadi latar belakang kepribadian yang Allah berikan kepada kita, untuk kita boleh menyembah secara otentik, yaitu adalah bagaimana kita menunjukkan kasih kita, menunjukkan cinta kita kepada Allah. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih dalam kesempatan pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini untuk kembali firman Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kami bahwa hal di mana kami harus menyenangkan hati Allah dalam penyembahan kami yang berkaitan dengan emosi dan juga kebenaran firman-Mu, dan bawa kami untuk menggunakan hati kami di dalam mengasihi-Mu ketika kami boleh menyembah-Mu. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara di dalam segala aktivitas hidup mereka sepanjang hari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Hal-hal baik yang daripada Tuhan, itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Sehingga ketika mereka boleh beraktivitas, mereka boleh mengerjakan segala sesuatunya, itu pun juga adalah bagian daripada mengasihi Allah. Dan itu juga merupakan bagian daripada penyembahan kepada Allah. Kami bersyukur dan kami siap memasuki hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.